guys, kembali lagi dengan RZ Story Movie. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran rezeki ya. Amin. Kali ini, Mimin mau menceritakan alur film Evil Dead Rise. Bantu subscribe, like, dan share ya. Semoga kalian senang. Siapkan headset dan teh hangat. Yuk kita mulai. Film diawali dengan dua orang yang pada saat itu sedang bersantai di pinggir danau. Ternyata tidak hanya mereka berdua yang sedang berlibur. Di sana juga ada temannya bernama Jessica yang sedang tidak enak badan. Tapi anehnya Jessica berbicara bacaan buku dan setelah itu ia pun pingsan. Tapi saat ia mendekatinya, tiba-tiba kulit kepalanya dicabut. Dengan menahan sakit, ia pun pergi untuk meminta pertolongan. Tapi ternyata Jessica sudah sampai di pinggir danau dan ia melukai dirinya sendiri menggunakan baling-baling drone. Tak tinggal diam, dia memilih menyelamatkan Jessica yang tentu saja itu membuat ia harus tewas. Sehari sebelum kejadian di kabin, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Beth yang kebingungan karena ia hamil tanpa hubungan pernikahan. Kemudian kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tinggal di apartemen. Masing-masing mereka bernama Ellie, sang ibu, bersama 3 orang anaknya, bernama Bridget yang merupakan anak pertama, Danny anak kedua, dan anak terakhir bernama Casey. Keluarga tersebut sangatlah harmonis dan mereka juga sudah lama tinggal di apartemen tersebut. Tak lama kemudian ada seseorang yang membunyikan bel pintu. Ternyata itu adalah Beth yang merupakan adik Ellie. Tujuan Beth datang adalah untuk menginap karena mereka sudah lama tidak bertemu. Tapi Ellie menyuruh Beth agar tidak menginap terlalu lama karena apartemen tersebut akan dihancurkan dalam waktu dekat oleh pemilik apartemen. Saat akan memberikan hadiah kepada suami Ellie, ternyata suaminya tidak ada di rumah selama 2 bulan. Ia ternyata kabur karena tidak ada uang untuk membiayai keluarganya. Ellie saat itu sempat menelpon Beth untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya Beth sama sekali tidak pernah menjawab teleponnya. Mendengar hal itu, Beth sangat menyesal karena tidak menjawab telepon kakaknya itu. Karena saat itu ia lagi sibuk dengan pekerjaannya dan Ellie pun memaafkannya. Tak lama kemudian, mereka berdua dikejutkan dengan gempa yang melanda kota. Ketika anak Ellie yang berusaha membeli makanan juga merasakan gempa tersebut. Akibat dari gempa barusan, membuat seluruh parkiran menjadi retak dan sewaktu-waktu bisa saja roboh. Tapi alangkah terkejutnya mereka bertiga ketika melihat sebuah lubang di parkiran. Danny yang penasaran juga nekat memutuskan untuk masuk yang ternyata itu adalah bunker bank tua. Dengan nekat, Danny mulai menelusuri bunker tersebut dan berharap menemukan sejumlah uang. Tapi bukannya uang, Danny malah menemukan buku aneh dan ia juga menemukan sebuah piringan hitam beserta beberapa foto pendeta. Di sisi lain, Ellie dan Beth sangat panik karena ketiga anak Ellie masih saja belum kembali dari gempa barusan. Ellie berniat meminjam mobil tetangganya bernama Gabriel untuk mencari suaminya. Beruntungnya, ketiga anak Ellie sudah sampai di rumah sebelum Ellie mencarinya. Setelah ketiga anaknya kembali, Ellie pun menjadi tenang dan memilih membersihkan rumah pasca gempa yang tadi terjadi. Di waktu bersamaan, Danny yang penasaran memutuskan untuk membawa buku aneh tersebut. Tetapi buku tersebut tidak bisa dibuka hingga akhirnya tangan Danny pun terluka dan darahnya menetes ke buku tersebut dan membuat bukunya terbuka dengan sendirinya. Beth yang ketakutan menyuruh Danny untuk mengembalikan bukunya karena isinya sangat menyeramkan. Tentu saja Danny memilih tidak mengembalikan bukunya dan ia malah memutar piringan hitam yang juga ia bawa. Piringan hitam tersebut berisi suara pendeta yang menjelaskan tentang buku tersebut, yang dimana dibuat dari daging manusia dan tintanya dari darah manusia. Belum sampai di situ, Danny memutar piringan hitam kedua, yang kali ini si pendeta membaca sebuah mantra yang ada di buku tersebut.
Sehingga sosok iblis pun datang karena mantra tersebut. Ellie yang hendak turun ke bawah menerima teror dari iblis yang datang. Hingga akhirnya Ellie berhasil dirasuki oleh iblis tersebut. Kejadian yang dialami oleh Ellie membuat listrik seluruh apartemen padam. Beth kemudian mengecek keponakannya dan ternyata mereka semua baik-baik saja. Tak lama kemudian, mereka semua dikejutkan dengan Ellie yang baru saja datang dengan tingkah yang sangat aneh. Ia juga mengoceh jika ia bermimpi sangatlah ingin membunuh anak-anaknya. Ellie memuntahkan cairan aneh dan sebelum tewas, ia berpesan kepada Beth jika ada sesuatu di dalam dirinya. Dengan cepat, mereka bergegas membawa Ellie ke rumah sakit. Namun sayangnya, lift apartemen rusak karena gempa dan mengharuskan mereka menggunakan tangga darurat. Tapi sayang sekali, tangga darurat juga sudah hancur karena gempa. Ellie sekarang sudah meninggal. Beth membawa Ellie ke kamar Gabriel agar ponakannya tidak khawatir terhadap ibunya. Di kamar, Casey sangatlah ketakutan dan berharap ayahnya berada di sampingnya. Sementara itu, Gabriel mencoba membuka pintu darurat yang masih bisa digunakan, tapi tersangkut. Beth yang sedang menjaga Ellie dikejutkan dengan HP-nya yang tiba-tiba berbunyi. Ternyata Ellie pun terbangun yang membuat Beth sangat senang. Tapi karena badan Ellie yang sangat panas, Beth pun memasukkan Ellie ke dalam bak mandi. Setelah merayap, Ellie pun jatuh ke bak mandi dan mulai menyerang mereka semua. Bridget berteriak yang membuat Ellie melihat dirinya. Sehingga Ellie pun menyerang Bridget menggunakan alat pembuat tato. Beruntung, Bridget hanya mengalami luka kecil dan Danny berhasil memukul Ellie menggunakan kursi. Tetangga yang barusan masuk langsung diserang oleh Ellie dengan sangat brutal. Beth memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengunci pintu agar Ellie tidak bisa masuk. Di saat itu juga, Bridget sadar jika ibunya terlihat sangat mirip dengan buku iblis yang ia lihat. Dan ia menyalahkan Danny karena sudah membawa buku tersebut. Di sisi lain, Bridget dikejutkan dengan lukanya semakin membesar dan darah mulai keluar dari wajahnya. Di waktu bersamaan, Casey dipengaruhi oleh Ellie agar ia membukakan pintunya. Casey pun ternyata berhasil terhasut dan inilah yang terjadi. Beruntung, Danny dan Beth berhasil datang tepat waktu. Jika tidak, nyawa Casey mungkin sudah tidak ada. Danny sekarang sangatlah menyesal karena membawa buku kemari. Tapi Casey mencoba menenangkannya. Beth kemudian dikejutkan dengan Bridget yang sudah kerasukan dengan memakan layaknya memakan permen. Dan setelah itu, Bridget mulai menyerang. Bridget yang hendak menyerang Casey berhasil dikalahkan dengan tongkat yang dibawa Casey. Ia pun menjadi sangat trauma dengan kejadian yang barusan ia lihat. Casey sangat takut jika keadaan Ellie dan Bridget akan menimpa mereka semua. Tapi Beth berjanji tidak membiarkan hal itu terjadi. Danny kemudian mengikat Bridget untuk berjaga-jaga. Takutnya Bridget akan hidup kembali. Dan setelah itu, Beth ingin mendengar suara piringan hitam yang Danny temukan dengan menggunakan baterai yang ia bawa. Beth akhirnya mendengarkan piringan hitam tersebut. Rekaman tersebut mengatakan jika satu-satunya cara untuk keluar dari semua ini adalah membunuh orang yang dirasuki dengan cara dibakar dan menghancurkan bukunya. Mereka semua dikejutkan dengan Bridget yang tiba-tiba terbangun dan menyerang Casey. Beruntung Danny datang tepat waktu menyelamatkannya. Setelah berhasil dikalahkan, Danny membakarnya. Beth yang masih sibuk mendengar piringan hitam dikejutkan dengan Ellie yang sudah berhasil masuk. Dan Beth harus terpojok. Beruntungnya Casey melempar sebuah gunting dan ia berhasil membuat mereka berdua kabur. Beth kemudian membawa Casey untuk kabur menggunakan tangga darurat. Tapi karena pintunya tak kunjung terbuka, Casey pun menggunakan shotgun dari mayat tetangganya. Tapi Ellie tiba-tiba datang. Tetapi Beth berhasil menembak kakinya. Ternyata iblis dalam tubuh Ellie ini menghidupkan semua mayat di apartemen dan mulai menyatu dengan dirinya.
Beth dan Casey berhasil kabur menggunakan lift yang masih bisa menyala. Tapi tiba-tiba darah mulai memenuhi lift. Beruntung mereka berdua masih bisa selamat dan segera kabur menggunakan mobil. Tapi seperti film horor pada umumnya, mobil mereka tidak bisa digunakan. Ellie masih terus mengejar mereka berdua sampai mereka berdua benar-benar tewas. Tapi mereka berdua berhasil bersembunyi. Mereka berdua segera pergi menuju gerbang yang hendak ditutup. Tapi Ellie berhasil menarik Casey dan hendak membunuhnya. Beth sekuat tenaga masuk ke dalam lagi. Sementara itu, Casey akan dibunuh oleh Ellie. Dengan cepat, Beth datang tepat waktu. Dan pertarungan di antara Beth melawan Ellie pun baru saja dimulai. Sayangnya, Beth kalah dan ia hendak menggunakan mesin penggiling. Namun dengan cepat, Casey mematikan mesin tersebut dengan memancing Ellie. Beth akhirnya bisa mendorong Ellie ke dalam mesin penggiling. Akhirnya, Ellie benar-benar berhasil dibunuh dan Beth akan merawat Casey seperti anaknya sendiri. Setelah itu, film pun berakhir.